tapi dia mau Ya. gabung. Langsung ada Silakan. komunitasnya kamu yang positif gini-gini. Oh boleh, saya ada. Saya bilang, sahabat saya ngomong. Yes. Saya mau belajar nih katanya, dia mau jalanin. Karena suaminya kena masalah, dia kena masalah, anaknya kena masalah. Berat-berat lah kasusnya gitu. Penyakit Ya. maksudnya. Jadi tahu nggak, saya jelasin dikit. Dia sedikit banyak udah tahu, bahkan naik sapi kok saya kaget itu belum bingung udah mau safir. Saya jelasin akhirnya dia upgrade langsung mau ke safir, terus dia nanti pelan-pelan ke diamond dulu katanya. Ya gitulah kayaknya. Terus dia cuma minta belajar gitu. Tuh gabung satu. Silakan, Pak Tony. Gak apa-apa ya. Boleh dong, siapa aja yang mau untuk menjadi orang yang mau belajar dan juga nantinya akan sharing ya atau berbagi pengalaman, ini tempatnya. Dan satu hal lagi, saya sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman semua di sini, sahabat-sahabat semua. Kenapa? Karena di luaran sana persahabatan cukup sulit ya, benar nggak? Betul. Ya, di dalam wadah sahabat ini loh, Elis hari ini berbicara aja. Kita semua belum tentu memberikan BV kepada Elis. Ada timnya dia di sini, betul ya? Tapi dia dengan senang hati memberikan semua itu. Nah, itu yang kita pelajari dan nantinya kita amalkan juga sama. Jadi yang kemarin saya bicara, oh iya, salah satunya yang akan berbicara di sini adalah Riana Lim, Sherry Gunn. Ya, itu udah saya approach, mereka senang banget. Terus nantinya Rere, itu juga Rere bakal masuk ya. Ada satu dokter yang kita akan panggil, tapi bagaimana kita berbicara dan meminta satu pandangan dari seorang dokter, sahabat akan melakukannya dengan berbeda. Nah, itu yang kita sama-sama akan pelajari. Jadi luar biasa perkembangan kita di tahun 2025, kita akan semakin berbobot ya, kita akan semakin mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan akhirnya akan melesat luar biasa. Itu yang diharapkan dari semua teman-teman. Ya, oke, sudah 8.47. Saya rasa kita akan mulai ya. Buat siapapun yang di luar sana yang masih mau gabung, saya mau kasih satu newsnya di WA. Oke, sudah. Nah, Elis, tepuk tangan dulu dong buat Elis. Teman-teman, tepuk tangan yang meriah buat Elis karena dia sudah pakai baju merah loh hari ini. Ya, semuanya yang punya mic masih on, tolong di silence dulu untuk sementara semua mic ya. Jadi saya bisa untuk bantu Elis untuk fokus. Yes, thank you. Pagi Elis. Pagi. Iya, lihat ya, tuh meleduk dia mah. Emang teman saya meleduk ini mah. Lis, kita kenalan udah berapa lama, Lis? Kayaknya kemarin gue lihat di Facebook 1 tahun lo ketemu di Kobudi Darwin. 1 tahun ya? Iya. Jadi pertemuan saya dengan Elis ini adalah pertemuan yang direncanakan oleh Tuhan. Karena suatu hari saya bisa ketemu dia dalam pertemuan dengan double Bushido kita, di mana seorang wanita yang saya temui ini kayaknya nggak pernah habis semangatnya. Apalagi dalam nada suara, dia pakai nada do tinggi terus, nggak pernah dia do rendah. Do rendah kecuali kalau dia lagi makan kedondong, kayaknya baru do rendah. Lis, boleh share sedikit nggak, Lis, latar belakang kamu sebelum masuk di AFC itu apa? Oke, semangat pagi teman-teman. Pagi. Oke, perkenalkan dulu dengan saya Elis Damanik dari Tangerang, tepatnya Pasar Kemis. Jadi kalau ada Anda sekitar daerah Tangerang, Kemon Baby merapat denganku. Jadi saya ini adalah seorang pebisnis ya. Dari saya datang dari Medan sampai bekerja di salon. Basicnya saya salon Joni Andrean, teman. Bekerja di salon, kayaknya gajinya segitu-gitu aja gitu ya. Terus saya berbisnis. Saya, apa yang lu mau gue ada. Ya, jangan ditantang saya. Jadi, apapun saya jual. Ini si Kodani kalau laku gue jual juga nih. Jadi, lu laku nggak gue jual? Udah, cepetan. Parah. Jadi, emang nih. bisnis apapun, ya, lakukan saja.
Kan kita nggak tahu jalan Tuhan di mana, gitu loh. Jangan malas untuk melakukan bisnismu. Ya, Palu Gada, yes, benar Karista. Gua agak ngeheng tadi kalau ngelihat si Bro Dani. Lupa gue kalau lihat dia semuanya, beneran. Jadi kan, masuk ke AFC ini sebenarnya cerita yang bisa dikatakan efek dari saya itu lagi dipegang dengan psikiater. Karena Lalu? mobil saya dibawa orang, ya, lihat. Oh, Arti saya dibawa orang. Padahal saya adalah seorang agen asuransi prudensial yang benar-benar tidak macam-macam dan tidak neko-neko. Di kantor, saya ini tergelak, sudah menyandang yang paling galak sama cowok. Saya pernah gampar seorang Pak Haji karena berlaku tidak sopan sama saya. Jadi di kantor orang bilang, Rasan serius galak banget deh sama cowok. Tapi bisa aja mobilnya dibawa dengan cowok. Kejadian, per apapun dari menit, kita nggak tahu teman-teman. Kita serahkan sama Tuhan. Gitu kan? Niat saya kan baik. Saya prospek, saya mau ketemu pengusaha-pengusaha, saya berjalan dengan dia, endingnya seperti itu. Jadi saya masuk ke sini lagi, saya dipegang psikiater. Dan saya lihat seorang Herti Sitorus. Ya, kok kayaknya ini orang sakit kanker sembuh, sakit ini sembuh, sakit ini sembuh dalam otak saya. Ini benar gak sih? Saya mulai searching. Terus Sebentar nih. teman saya kan Aku banyak. mulai potong supaya teman-teman fokus nih. Jadi kamu Ya. masuk ini sebelum Herti atau sesudah Herti? Sudah Herti dong, kan Herti dia Sesudah udah Herti ya. Iya biar teman-teman tahu dong ya. Jadi kamu melihat salah satu figur yang memicu kamu masuk adalah Herti Sitorus ya? sebenarnya atas punya testimoni sih untuk Hertinya Oh. sih bukan di situnya ya, testimoni saja yang saya lihat. Masa Ya, iya sih testimoni. kanker gitu ya. Oh, oke. Terus? Kemudian Silakan. aku pelajarin, temanku kan banyak dokter. Dan dari Ya. keluarga juga banyak dokter. Aku mulai bertanya, ini produk apa sih? Kok kayaknya keren banget gitu ya. Sejenis kanker itu yang sudah sangat mematikan bagi kita sampai saat ini ya. Kok bisa sembuh? Gitu. Terus lihat juga yang orang diabetes kakinya sudah melepuh sembuh. Kayaknya ini ada sesuatu di sini si AFC ini. Saya mulai belajar teman-teman. Saya untuk memutuskan di sini nggak gampang. Saya orangnya nggak gampang. Ya. Untuk merekrut saya, orang-orang besar di AFC ini ada 7 orang. Uts. Ya, salah satunya si Busidogoa, si Koyosep, ya. Oh Yosef ya? Terus si itu leadernya Dego yang dokter, si siapa tuh, siapa tuh yang suka speaker kalau kita lagi acara besar tuh, Lavina. Ya, berarti Alice memang benar-benar bukan orang yang gampang untuk percaya sampai 7 orang dengan yang kapasitas besar yang harus ngobrol ke Alice ya. Iya, aku untuk meyakinkan aku nggak gampang, susah. Sampai akhirnya bisa yakin tuh gara-gara apa, Alice? Yakin pada saat itu si Herti menurunkan orangnya, yaitu Apanya? seorang Herti menurunkan timnya yaitu si Jovanka. Oh, oke. Jadi Jovanka yang approach. Iya, atas kalau saya orang sudah memberikan tenaga buat saya enggak akan buat sia-sia. Saya tipenya seperti itu. Oke. Karena mobilku hilang, motor di rumah udah nggak ada, Ya, jadi aku nggak punya kendaraan. oke. Jadi motor si Jovanka yang kami bawa sampai 1 minggu, walau nggak ada closing ya. Ya. Jadi 1 minggu pertama ngider-ngider berdua Jovanka tuh. Yes, Itu sudah gabung atau belum gabung? belum, kan gua nggak punya duit, mobil gua Oke, hilang. berarti ngegabungnya sendiri dengan Kan ada effort itu. ya, dengan usaha ya. Iya, gua harus closing dulu dong. Orang Yes, yang betul. duit gua baru masuk. Ya. Jadi dengan kata lain, semua hal yang dilakukan itu membuahkan hasil sampai bisa ikut gabung setelah berapa lama? Ngider-ngider pakai motornya Jovanka berdua. Gua jalan sendiri. 1 minggu gue bisa diamond tanpa modal. Tapi Ko Budi bilang, Lis, lu jangan angkat ini ke media. Ya, Ko Budi selalu ngomong sama gue.
Jangan list, Ya. tapi nggak apa-apa, sini gue buka. Gue 1 minggu diamond tanpa modal. Wow. 1 minggu diamond tanpa modal, berjalan dengan motor ke kiri ke kanan dengan kondisi berarti belum makan produk ya? Belum lah. Apa Ya, mau belum dimakan? makan Gua ngajak aja. produk. Ya, belum punya penghasilan tapi sudah bisa mengumpulkan 12 box penjualan dalam 1 minggu. Wow, keren. Luar biasa. Oke. Terus apa lagi ke depannya? Dari situ, memang kalau di bisnis, otakku langsung bisnis ya. Ya. Aku langsung cari orang-orang pebisnis. Target Oke. gue nih, orang yang sudah lama di MLM, orang yang Ya. sudah benar-benar jadi, target gue Ya. itu. Target gue bukan untuk user, no. Target Oke. gue pebisnis. 1 Kejadian bulan, gabung. Iya, sorry. Kejadian gabung itu bulan apa, tahun berapa, Alis? bulan berapa ya? Bulan 3 kali, lupa gue lah. Oke, Oh, nggak nggak apa-apa. tahu. Tahun? Ya, nggak apa-apa. Tahun. 2 tahun lalu lah. Gue kan 2 2 tahun. tahun lalu. Berarti 2022. Yes. Ya. Terus setelah gabung jadi diamond, apa yang dialami? Elis ngalamin apa tuh perkembangannya? Karena Elis kan tadi udah cerita ada target, ada tujuan. Boleh share ke kita mungkin, Elis? Kalau posisi diamond, gue selalu mengajarkan segitiga emas. Padahal Ya. gue nggak ada belajar dari orang. Insting gue aja. Bahkan Oke. seorang Ijo Panda pun dia nggak tahu itu. Gue langsung buat kaki kiri, kaki kanan. Dengan Ya. modal satu paket, gitu ya. Terus Ya. gue baru bentuk di sini siapa nih kira-kira orang yang bisa gue gerakkan untuk mengembangkan ke bawah, kanan dan Ya. kiri. Puji Ya. Tuhan, gue dapat itu pernah sehari gue punya income 9 juta karena gue menemukan Wow. diamond. Posisi gue kan udah diamond kan? Ya. 3,3 ya, tambah 3 kali 6 1,8 tambah bonus ada pairing lah, maybe ya, gue lupa. 9 juta gue pernah sehari. Oke. Setelah masuk menjadi seorang diamond dalam 1 bulan tanpa ada investasi tapi usaha yang gila-gilaan pastinya 1 minggu. Terus dalam kurun waktu 1 tahun pertama ini apa yang kira-kira Elis capai atau yang Elis mau share ke teman-teman? Karena ini luar biasa nih. Untuk pencapaian, pastinya kita harus bersyukur untuk apapun yang Tuhan anugerahkan buat kita pribadi ya. Betul. Karena betul. gue itu selalu mengapresiasi apapun yang Tuhan berikan bagi gue. Gue nggak mau terlalu memandang tinggi orang gitu. Ya. Karena kenapa? Jalan kehidupan seseorang, jalan kesuksesan seseorang itu berbeda-beda. Banggalah dengan dirimu sendiri dulu. Jangan bangga dengan orang lain. Karena ketika kita menghargai diri kita, akan mengeluarkan semangat sangat luar biasa. Ya. Gue bangga dalam 1 tahun ada di AFC. Tim gue itu termasuk orang, salah satu di sini ada tim gue ya. Nanti dia orang bisa cerita ya. Tim gue itu orang-orang yang bisa bekerja sama dan orang-orang yang benar-benar gue sayangi mereka seperti saudara gue sendiri. Ya. Amin. Karena bagi gue, ketika engkau bekerja, bekerjalah engkau dengan kejujuran. Ini selalu aku bilang. Ya. Jangan ada tipu menipu di dalam bisnismu. Jangan ada ajas manfaat di dalam bisnismu. Kalau kita mau mengembangkan bisnis kita, kembangkanlah dengan cinta kasih. Jangan ada something. Ketika lo punya something, itu akan berakibat buruk buat nanti. Yes. Kalau gue, memang tipe gue seperti ini. Gue belak-belakan. Mungkin tim gue tahu. Ya. Gue itu apa adanya. Gue ngomong A yang akan gue lakukan A. Ya. Jadi, semua di tim gue selalu gue bilang, ketika kita masuk ke dalam satu bisnis yang ada di bawah direct gue nih, kalau gue roadshow, kalian ini adalah sahabatku. Kalian ini adalah saudaraku. Kalian ini adalah orang-orang yang aku pengen pupuk dalam cinta kasih. Masalah mau udah closing apa enggak bukan urusan gua, tapi aktivitasmu
menjadi, itu tanggung jawab pribadi. Yes. Gue selalu tanamkan seperti itu. Kalau ada masalah di dalam tim gue, ketika gue turun, gue akan panggil empat mata. Tipe gue seperti itu. Gue nggak akan mau buat itu. Gue akan ngomong empat mata. Masalah lu, Ya. ininya Ya. apa? Gue akan pecahkan. Baru Jadi sesudah itu sudah dilakukan di tahun pertama mungkin karena latar belakang Elis di asuransi sudah ada, di perusahaan-perusahaan yang lain sudah ada ya, Elis. Betul ya? mungkin. Jadi memang sudah tertata secara profesional ya, bahwa konseling jalan, guidance jalan, pendampingan jalan ya. Nah, 1 tahun pertama apa yang pencapaian yang paling berkesan buat Elis? Pencapaian yang paling berkesan pastinya penghasilan ya. Oke, Karena boleh share? 1 tahun 400 juta aku dapatkan. Wow, 400 juta, mantap. 5 juta. Ya, Bisa beli mobil Veloz terbaru DP 125 juta. Sekarang sudah Wow. berjalan setahun, angsuran 6,5, sisa 2 tahun. siap. Secara itu, secara Ya. income. Tapi Ya. secara untuk tim, Ya. aku akan bangga terhadap tim yang saat ini mungkin belum jadi sesuatu, tetapi masih tetap berjuang. Aku bangga Yes. dengan mereka. Karena Yes. aku ada di posisi saat ini, karena sebuah kerjasama kami yang solid. Aku tahu, Ya. di dalam setiap tim akan ada 1, 2, 3 orang yang akan menjadi pecundang, nggak apa-apa. Tapi tipe gue akan babat habis, sorry. Ya, Karena gue sih tidak suka dengan adanya kebohongan demi kebohongan. Gue nggak suka. Gue akan sikat. Itu gue. oke. Jadi komunikasi dengan tim itu jalannya sangat-sangat erat, sangat-sangat lancar ya, dari tahun ke tahun. Nah, sekarang ini kan Elis memasuki tahun kedua berarti ya, yang bentar lagi berakhir ya. 2 tahun, Tahun ketiga ya? Oh, berarti 2022 deh ya benar. Masuk tahun ketiga. Nah, Iya. yang pastinya di tahun kedua saya dengar nih ada kejadian yang ini yang membuktikan bahwa Elis itu adalah orang yang pantang menyerah. Jadi kenapa judulnya pantang menyerah? Ini baru sebagian kecil loh yang kita bahas ya. Kalau teman-teman nanti habis ini dengar bahwa ini satu figur yang mungkin teman-teman bisa jadikan satu inspirasi pada saat teman-teman mau ngedrop, mau berhenti. Nah, Lis, boleh sharing nggak, Lis? Apa sih, Lis, yang mau di-share ke teman-teman? Karena itu pantang menyerah ini cocok banget nih buat kamu. Kamu sakit aja, setahu saya hari ini tuh tadi semalam ya, ini buka kartu dikit ya teman-teman ya. Semalam itu dia bilang badan gue udah mau patah nih. Terus saya tanya, lu bisa nggak besok pagi? Serius nih, mau tetap jadi narasumber. Dia bilang loh, nggak apa-apa. Pokoknya jam 4 aku tetap bangun, ya. Dan setelah itu aku masak, aku live dulu. Jadi tadi pagi sempat live ya, Lis. Live 2 jam. 2 jam ya. Dalam kondisi yang tidak sehat dari 2 hari yang lalu. Jadi kemarin aja di Grand Loop dia nongol, saya sampai kaget. Karena dia bilang badannya lagi sakit tapi nongol juga gitu. Oke, di tahun kedua apa yang kira-kira Elis mau share dari pengalaman yang mungkin pastinya bisa berguna buat teman-teman semua? Oke, di tahun kedua secara bisnis di situ lagi rontoknya jaringan. Ya. Di tahun pertama kurang 100 pairing saya mencapai samurai kiri, kanan saya udah sampai. Kiri kurang 100. Last minute itu Budi Darwin selalu saya ajak komunikasi. Ya udahlah, endingnya apapun dalam hidup ini teman-teman, saya katakan kepada diri saya, Tuhan, aku mempunyai goals. Tetapi apa yang terbaik versi Tuhan untuk tahun 2024, itu aku akan terima. Aku harus berdamai dulu dengan diri. Karena aku ini seorang pejuang, Den. Gue ini mulai dari asuransi, gue itu, teman-teman ada nggak yang pernah tidak dibukakan pintu sama suaminya? Saya pulang prospek jam 3 pagi. Ada nggak di sini? Saya tanya dulu. Nggak ada kayaknya. Prospek jam 3 pagi. Ya, itu prospek beneran ya. Ya.
Prospek Saya beneran tahu ya? ada, bukan Kak. besar ya. Tuh ada. Jadi kalau Anda itu masih pulang jam 10, jam 9 cemen. Ya, aku Oke. bilang. Saya sampai pernah dikunci suamiku. Ini kebetulan adikku ada di bawah ini. Nanti dia bisa bantu share. Aku dikunci sama suamiku karena pulang prospek pengusaha. Kembali lagi, database pengusaha. GM yang aku akan masukkan. Mulai level manager sampai 20-30 orang. Dan tidak gampang ketemu level seperti itu. Akhirnya, Ya. aku nyampe di rumah. Jam 3 ketok-ketok pintu. Kagak dibuka sama laki gue. Coba. Itu waktu di asuransi ya? Asuransi. Tapi itu buat gue sharing kan buat semua orang. Yes. AFC ini kan tidak begitu saklek ya maksudnya. Ya. Ketemu orang, ngobrol kayak gitu ya. Ini. Ya. Kalau asuransi kan kita harus step by step. Akan ada Ya. yang aku kita bahas gitu ya. Betul. Sampai betul. seperti jam 3 gue. Akhirnya gue nginep di rumah kakak gue yang di Banjarwijaya. Karena Oke. setelah apa? Kegigihan teman. Ya. Keuletan. Itu yang gue mau bilang. Jadi intinya di tahun kedua apa nih yang kira-kira benar-benar berkesan juga? Tadi udah ngomong soal rontoknya jaringan. Kok nggak menyerah sih, Lis? Biasa orang udah rontok jaringan butuh healing loh. Ya, bukan healing krisis, tapi malahan healing beneran, kabur. Ya, setelah itu biasanya. Nah, gimana, Lis? Coba. Ketika dalam keadaan rontok, bohong, gue nggak mengeluarkan air mata. Ya, Ya, gue lagi roadshow. Teman-teman harus tahu. Aku roadshow itu, di roadshow itu bukan hal yang enak teman-teman. Ya, bukan hal yang enak. Kalau aku roadshow, memang tidak ada nginep di hotel, nggak ada. Tim gue banyak. Timku itu membuka pintu buatku. Jadi, aku lebih memilih berada di rumah tim dan di rumah saudara. Namanya di rumah orang mah ya, kita harus tahu sikon keadaan mereka. Ada kalanya di sono kita tidak tidur di kasur. Ada kalanya kita hanya tidur di atas tikar. Tipe badan gue ini kan nggak kayak orang-orang. Tipe badan gue ini gampang drop. Tapi oke. untuk sebuah impian, ketika roadshow itu hujan, badai, ya, terus kita mau udah buat tim bagaimana, udah sebelum turun ke sono kita sudah buat plan demi plan. Ada kalanya tidak sesuai dengan schedule kita, guys. Ya, tidak Oke. bisa banyak yang berubah. Sorry, ini ada insight bagus nih. Jadi di tahun kedua saat kamu timnya rontok, kamu tetap roadshow. Roadshow lah, gue buat ngebangun lagi. Bukannya malah diem berdiri di sudut rumah, nangis, menyerah, Ya, gitu ya. tapi malah roadshow Mulai ya. hari ini kok mulai gitu ya, cocok gitu ya. Hah? Kenapa? Kayaknya mulai hari ini gue harus begitu, menangis, terseduh. Itu benar-benar sebuah pilihan yang sulit nggak sih, Lis? Waktu rontok, timnya malah bergerak untuk roadshow. Sulit nggak? Pasti sangat sulit lah. Sulit banget. Ya, sulit banget. Biasa setiap hari dapat konnichiwa 3 juta, 2 juta, ya. Tiba-tiba ketika rontok. Dan itu adalah jenderal-jenderal gua yang sudah gua poles sedikit. Mereka sudah jadi. Tapi dia orang udah jadi pun selalu ngikut arahan gua nih. Itu ya, kadang kan ada juga kakak di atas gue gitu kan. Ya. Ya orang itu walau seperti apapun terhadapku, puji Tuhan mereka respect, tetapi mereka tidak respect dengan yang lain. Udah gitu aja. Jadi Oke. gue hanya peduli, kayak kata Pak Budi Darwin kemarin, ingetin gue kemarin lagi, Riz, ngapain lu pusing amat? Lu sekarang gak pusing, yang penting di bawah daerah lu itu nurut sama lu, cukup. Lu gak usah pusingin yang lain. Otak gue mulai kebuka lagi. Karena gue sempat gondok, gedak, kalau bisa gue injek-injek. Separah itu. Beneran. Sampai separah itu.
Karena Oke. kita manusia, ada rasa emosional. Ya, Ya. kebohongan demi kebohongan. Ya, Yes. tapi ya sudah. Gue Ya. juga buka pintu maaf gue orang. Tapi ada Ya. kalanya gue emosi bro. Ya, Ya. betul. Setuju. Tapi ada Berarti kalanya, berarti Elis kuncinya adalah memaafkan diri sendiri dulu, menerima keadaan, dan mau berkomunikasi dengan orang yang tepat ya. Di sini disebut figurnya Kobudi Darwin ya. Ada satu lagi kan figurnya yang suka ngomel-ngomel itu dengan Anda omelin. Ntar ya teman-teman, stay tune siapa yang suka diomelin sama dia, nanti kaget deh. Ada satu orang yang sering banget diomelin sama dia, sampai kemarin Grand Loop itu istrinya ngomong, di depan saya loh, istrinya ngomong, oh ini tuh orangnya yang suka ngomel-ngomelin suami saya gitu ya. Tapi bercanda gitu ya, dengan ketawa. Nanti ya teman-teman stay tune aja, stay tune. Siapa orangnya, teman-teman kaget deh. Oke, Liz, kita belum bukain dulu yang itunya ya. Tapi poinnya, Elis punya kunci setelah dia memaafkan diri, setelah dia juga memaafkan orang lain, dia bergerak, dia konsultasi dengan orang yang tepat, semangatnya naik lagi. Kurang lebih kayak gitu, betul nggak sih, Liz? yes, benar. Dan seorang hamba Dan- Tuhan, gue tidak selalu seorang pendeta yang ketika gue berdoa wajahnya nongol, dia menjadi penguat iman rohani gue. Itu salah satu. Oh, oke. Jadi ada satu leader dalam keyakinannya Elis juga ikut bantu ya di situ ya. Oke. Dan apa yang membuat Elis sekarang ini, kalau saya lihat nih bukan orang yang rontok jaringan nih teman-teman, baru tahun lalu loh ke rontok jaringan, mukanya kayak gini, kinclong, ceria, cengengesan gitu ya. Benar-benar nggak sih? Teman-teman bisa lihat ya, satu hal sahabat semua lihat ya, bahwa figur seseorang itu nggak bisa dipoles-poles. Karena apa? Elis bukan orang yang suka poles-poles figurnya dia. Saya kalau ketemu Elis itu siap-siap untuk tidak menderita serangan jantung, karena setiap kali dia ngomong nadanya udah tinggi. Terus kita yang lagi nggak semangat bisa jadi semangat gitu, karena kalau dia ngomong kita berdua saling kasih energi satu sama lain ya. Tapi poinnya, apa sih Lis yang begitu besar artinya buat Elis sampai tidak ada efek nih rontoknya jaringan? Tadi yang saya dengar dari BV Elis, dari pencapaian tahun pertama aja udah hampir hit ke samurai. Berarti kalau semuanya berjalan dengan kondisi normal aja, Elis sekarang sudah pasti di samurai dan lebih. Yes. Sekarang Elis groundin ya. Ya. Tapi jujur ya teman-teman, jangan kaget kalau nanti ada yang bilang Elis sudah samurai, karena banyak orang yang taunya dia udah samurai. Kelakuannya dia juga udah samurai. Jadi intinya, dan yang pasti Elis ini punya nih satu sumber kekuatan. Hingga hari ini kita lihat dia begitu bersemangat teman-teman ya. Seorang sahabat kita yang bernama Elis ini pasti punya kiat-kiatnya. Boleh nggak sih di-share ke floor kita ini? Apa sih Lis yang bikin kamu begitu heboh, begitu ada power yang luar biasa? Silakan Lis. Oke, kalau yang menjadi power berarti kita harus tahu why-nya mengapa di sini. Ya, why-nya harus ditemukan dulu teman-teman. Karena kenapa? Kami itu dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ya. Bahkan saya orang yang mau kuliah dan sudah pegang piala, akhirnya bapakku, aku kalau cerita ini nangis. Nangis. Saya pingin kuliah. Saya juara 2. Saya bilang sama bapak saya, Pak, aku mau kuliah. Tapi akhirnya saya nggak bisa kuliah, teman-teman. Saya ini dari dulu peringkat, ya, 5 besar deh. Untuk mendapatkan piala itu, saya berjuang luar biasa. Aku pingin kuliah, Pak. Ini aku lempar. Jadi hidup dalam kesederhanaan itu nggak enak. Nggak enak. Karena kenapa? Masa depan dari sekarang, kita lihat aja. Nggak baik-baik saja. Apakah kita dilahirkan orang kaya? Kalau Anda masih hidup dalam yang standar, ya, berjuang untuk hidup. Karena hidup dalam pas-pasan, itu nggak enak, beneran. Saya sebenarnya sudah mempunyai suami. Kehidupan saya bukan susah-susah banget, enggak ya.
Nggak susah-susah banget, teman-teman. Tiap yang lihat saya, Herti, Dewi Luciana, siapa? Kayak di sini bukan orang yang jatuh banget, enggak juga. Ya, enggak susah banget kehidupan saya. Tetapi semangat saya berjuang karena kenapa? Hidup dalam yang standar saja itu nggak enak. Itu yang saya mau bilang. Terus Setuju. kita menjadi tua nanti ada di tangan kita sekarang. Kenapa tidak? Mumpung kita masih sehat, kita masih oke. Ayo, kita mulailah nanti. Mungkin bisa berinvestasi. Jangan gantungkan hidupmu terhadap anakmu. Saya sampai sekarang. Ya. Buatlah dari sekarang. Mungkin kayak kau Budi kemarin lagi ketemu sama gua, lagi naik mobil hammernya, Lis. Lu pengen, Lis, nanti punya hammer kalau udah Bushido? Enggak kok. Kok nggak pengen, Lis? Enggak lah. Gua mending tambah aset lah kok. Apa, Lis? Ya kontrakan kah? Ya apakah? Hammer bukan targetku kok. Tapi kalau Bushido-nya nanti duitnya udah banyak, bisa kok target gue itu. Target gue sekarang, menambah aset kelak di masa tua gue. Bisa itu. Ya. Yang akan membiayai. Omongan gue sama kau Budi Daru. Jadi semangat itu, teman-teman. Saya ini adalah orang yang hidup dalam kesederhanaan. Ya, bukan dibilang susah banget, enggak. Karena bapak kami itu menjadi figur bagi saya. Apapun dilakukan untuk anak-anak. Ya. Bisnis ini nggak jadi, dilakukan ini. Ini dilakukan ini. Dilakukan ini. Jadi figur bagi saya. Orang tua saya itu adalah role model yang melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, walau perkemampuan mereka tidak bisa membuat kami kuliah 7 anak. Tetapi semangatnya itu yang aku. Aku tidak pengen, puji Tuhan anakku semester 3. Anakku cuma 1 cowok. Dan untuk itu sebenarnya aku nggak terbeban. Suamiku juga orang yang bertanggung jawab, ya. Orang yang bekerja, orang yang memenuhi kebutuhanku. Cuma dasarnya gue orang seperti ini, gue nggak bisa diem. Ya. Kaki gue kalau Setuju. di rumah bersihkan. Ya, Liz, tadi sudah jadi contoh yang luar biasa buat kita semua bahwa why itu harus kuat ya, para sahabat. Bahwa why itulah yang menjadi petanya Elis sehingga dia waktu jatuh pun dia mau tidak mau harus tidak ada pilihan untuk bangkit lagi. Dan tadi Elis bilang dia nggak susah, dia orang sederhana. Tapi kayaknya kalau dari tampilan Elis nih, kalau saya ngomong begini, kamu orang yang paling nggak mau untuk susah, untuk menjadi susah karena tidak berusaha, bener nggak? Iya. Ya, jadi seorang figur yang kuat ini ternyata yang membuat seorang Kak Elis ini menjadi benar-benar mau maju, mau punya daya juang adalah why-nya. Nah, selain why, saat merekrut, sering nggak sih ditolak? Banget lah, bukan lagi. Terus kalau ditolak Sampai ngapain? bagaimana enggak sih ya? Kalau aku tipe K-nya, orang ketemu aku nyaman, nggak tahu ya. Orang ketemu aku, ya, pasti kebanyakan mereka tuh nyaman dan menyambut. Nggak pernah Yeah. gue itu sampai bagaimana, nggak pernah ya. Karena gue juga orangnya natural ya. Gue itu nggak Yeah. mau langsung to the point. Sampai saat ini beberapa menjadi sahabat dulu bagi gue. Dari TikTok, dari Facebook, ya, terutama cowok-cowok nih. Yeah. Sejauh gue bilang lu nggak ganjen, gue mau sahabat tuh. Tapi kalau lu ganjen, gue langsung blokir. Sorry, banyak orang yang gue blokir. Gue bilang. Jadi Yeah. gue mulai dari kenyamanan. Gue nggak ada sih sampai orang nolak bagaimana kayaknya. Nggak ada ya, kalau gue nggak ada beneran. Ya, ya. Yang pasti memang Elis ini buat teman-teman yang mungkin lihat gaya bicaranya Elis ya, buat kita orang Jakarta, orang Jawa. Ini Elis kan Sumatera banget nih ya. Gue lo, no. Dia kalau ngomong gitu tuh. Saya pertama kali ketemu. Ini orang ya ampun, mercon banget sih gitu. Tapi kita adalah teman bermain. Setiap hari saya dengar Elis, kalau saya lagi drop semangatnya juga, saya pasti telepon dia juga. Meskipun dia sebel banget kalau telepon saya kayaknya, katanya suka nggak bisa, tapi Elis adalah sumber semangat. Lis, sebagai manusia utuh, ditolak nggak pernah,
terus punya keceriaan, dan selama saya jadi sahabatnya Elis, saya tidak pernah merasa bagaimana. Saya hanya tahu Elis adalah figur yang menyenangkan. Karena kalau dia nelpon, terus kita lagi sibuk, kita bilang, Elis, ntar dulu. Meskipun dia lagi ngomong yang cukup penting, dia bisa lo langsung bilang, oh iya bro, oke bro. Nggak apa-apa bro, ntar kita lanjut lagi aja, ya. Happy banget gitu loh untuk bisa ditelepon dan menelpon dia. Nah, Liz, apakah ini didikan dari orang tua atau memang pilihan kamu untuk menjadi figur yang seperti itu? Kalau untuk menjadi figur kayaknya mungkin gimana ya? Memang basicnya aku ceria, ya. Basicnya suka bersahabat dengan siapapun tanpa memandang apapun. Sejauh orang itu yang memberikan aura positif, level terbawah pun, gue akan temanin mereka. Gue nggak melihat dari mana. Ya. Seperti itu. Jadi karena gue memang orangnya nothing tulus, gitu ya. Jadi mengalir dengan sendirinya kali ya. Gue juga nggak tahu. Mengalir dengan sendirinya. Gua Jadi nggak dengan ada- kata lain, ya pilihannya Elis memang untuk menjadi figur yang nothing tulus, nggak berharap apa-apa. Tapi inilah Elis, dengan gayanya Elis, ngobrol yang seperti ini, tapi ketulusan tetap diutamakan. Betul ya Elis kayak gitu? Iya. Karena Oke. orang akan bisa melihat pancaran matamu ketika engkau tulus. Yes. Tahu wajahmu ketika engkau tulus akan kelihatan. Betul, setuju. Cerminan kita ketulus. Ya. Ya buat yang belum pernah ketemu langsung dengan Elis, silakan nanti kalau lagi ada acara di Jakarta atau dia lagi roadshow, karena Elis ini figur yang berpetualang ya. Saya seneng banget. Saya kemarin tuh nelpon dia tahu-tahu ada di Siantar. Terus dia bilang, "Mana kau? Datanglah sini." Gitu ya. Dia kalau manggil kita kan gitu. Langsung, "Datang sini." Ah, dasar katanya, cowok aja nggak berani datang sini. Ayo sini, ikut aku, tidurlah di sini. Kau pikir di sini kita lagi senang-senang gitu. Dia lagi berjuang beneran. Dan yang pasti Elis ini adalah orang yang apa adanya. Kalau dia lagi naik beca, dia naik beca. Kalau dia lagi jalan kaki, dia jalan kaki gitu ya. Liz, selama roadshow nggak pernah punya ketakutan, Liz. Karena kan kamu cewek, biar gimana pun kamu cewek ya, Liz. Ada nggak sih ketakutan? Oh, kayaknya pertanyaan lu nggak jelas amat. Gimana pun lu cewek, maksud lu apa? Lu jelas. Ya kamu kan wanita lah, Liz. Maksudnya wanita yang ada menariknya. Tapi kan banyak kan orang kalau roadshow itu. Oh iya, mau tanya, suami izinin nggak kalau roadshow? Sebenarnya sih izinin ya. Kalau nggak tanpa izin suami dan anak, gue juga nggak mau. Karena perjuangan gue di FC adalah perjuangan keluarga kecil gue. Oke. Ketika mereka izin, gue baru pergi. Walau sesudah gue di sana banyak drama yang terjadi di sini. Oke. Laki gue yang sakit, Ya, ya kan? ya. Sampai kemarin sebulan gue di Medan, laki gue sakit, laki gue suruh pulang, gue nggak mau. Gue bilang, Oke. berobat sendiri, dokter sendiri, jangan cengeng. Ya. Karena kenapa? Di roadshow itu ada kalanya gue kedinginan jam 3 pagi, ya. Wow. Di sana siapa? Gue sama tim. Di Ya. sana gue melawan dari panas ke dingin, roadshow terus, nggak gampang bro, gue bilang. Pasti. Cuaca pasti. kita nggak bisa kontrol, ya. Betul. Betul. Ada kalanya gue turun ke sana, tiba-tiba hujan deras, Ya. angin kencang. Badan gue ini, gue semangatnya doang 45. Badan gue ini rikih, kalau orang segini mah, gampang ngedrop. Dari Ya. anak orang tua gue nih, baru gue yang benar-benar adanya yang begini. Ada kalanya, di tengah roadshow itu, gue itu kedinginan jam 3 pagi. Gue harus berjuang sendiri. Pagi-pagi kita cari obat tuh. Pastinya kita pakai produk juga. Kita makan makanan yang oke. Tapi imun tubuh seseorang berbeda-beda. Imun tubuh gue ini sebenarnya bukan seorang roadshow. Enggak, sisil itu bagus. Sisil itu kecil-kecil kuat. Kalau gue Ya. kagak.
gue enggak beneran. Tapi semangat gue yang bikin gue kemana-mana. Kalau gue lagi sakit, ya udah, gue tiduran aja. Gue Istirahat tiduran. dulu ya berarti ya. Istirahat 1 hari, 2 hari, sampai gue pulih. Kadang ada paniko gue. Paniko, aku sakit nih. Oh Budi, jadi sasaran gue yang berdua. Oh, kenapa Lis? Sakit. Kalau Pak Budi kan udah tahu. Sini alamat. Lumayan dong. Ya. Gue dapat bonus untuk imun tubuhku loh. Karena aku berjuang luar biasa. Pak Budi tahu. Sebelum gue roadshow, gue akan ketemuan dengan Pak Budi. Oh, aku mau ke sini, plan. Ayo Lis, plan lu apa? Ini. Pak Budi tahu. Oh, lagi di mana? Lagi sini. Kalau gue sakit, dia udah tahu. Lagi gimana Lis? Lagi oke nggak? Nggak kok. Gue lagi drop. Minta. Mana alamat? Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue dikirim banyak produk. Untuk apa? Imun gue biar bagus di lapangan yang lagi berjuang. Ya. Nggak enak untuk roadshow itu teman-teman. Air mata ada di sana. Meninggalkan. Anak gue anak semata wayang ya. Ya. Sekarang anak umur berapa? Semester 3. Semester 3 ya. Cowok. Cowok ya. Lis, Suami gue masih roadshow. satu. Kenapa? Suami gue masih satu. Oke, jangan sampai enggak. Lis, boleh tahu nggak roadshow terjauh kemana, Lis? Roadshow terjauh kemarin itu lagi kita sama Pak Niko, gue sama si Koyo Yosep. Dingin banget itu beneran. Aduh lupa lah gue namanya. Pokoknya Sumatera ke Daerah mana? Sumatera kah? Baligi itu daerah mana? Sumatera? Sumatera Utara, dekat ya pelosok-pelosok sana lah, Parapat. Nggak tahu lah, orang Medan tahu lah kali. Kalau gue kan di Medan juga di kota di Siantar. Nggak terlalu ke dalam-dalam, jadi gue nggak begitu ngerti. Oke. Berarti selama ini roadshow, Elis kan tinggalnya di Tangerang ya? Lebih banyak ke roadshow ke Sumatera aja atau ada ke daerah lain kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua, pernah nggak? Kalau yang sudah sih Jogja, ya. Ya, Jawa ya. Jogja, Bandung paling ya. Next sih kayaknya ini Kalimantan. Tapi ntar gue kalau untuk roadshow mending tanya sama GM kita lah. Karena ada beberapa kemarin yang kami omongin. Si Mas Gino ngomong kemarin begini sama gue. Ya. Oh, kalau Pak Niko ngomong apa sama kau, Tio? Jangan ya lawan kau itu. Siap. Karena Pak Niko itu punya insting mana daerah yang akan kita datangi. Sepertinya menurut gue lebih banyak ya nurut lah gue bilang. Kemarin lagi Pak Niko ketemu, Kak jangan ngomong lagi ya. Siap. Siapa? Disuruh kemana roadshow-nya? Kalau sekarang dia kan lagi Bapak nggak bisa pindah ke tempatnya. Sebentar, ada yang bocor. Oke, ya terus? Kalau sekarang Disuruh sih kemana gue roadshow-nya? ngikutin apa yang dikatakan dengan GM kita pas lagi di ST Morris. Gue setuju banget. 1 sampai 3 bulan ke depan sudah lakukan TikTok. Karena Ya. TikTok terus terang ini juga Amazing Grace gue bilang ya. Gue nggak tahu TikTok gue tertinggi kemarin tembus 15,3K. Ini karena kasih karunia Tuhan. Gue nggak tahu kenapa. 15,3K tertinggi. Jadi kalau versi Paniko begini, ya udah nanti 3 bulan ke depan gas aja dulu. Ya. Sesudah digas nanti kalau sama Kobudi gue kan hampir tiap hari ya suka tanya apa yang harus diinikan. Gitu. Kalau Kobudi sih TikTok list lu lari sama Niko selalu sempurna. Kalau yang lain lu lari sama gue nggak apa-apa. Tapi yang lain sama Niko aja. Kobudi bilang. Oke. Jadi untuk setiap live kadang kenapa gue berikan buat mereka berdua ini. Mereka tahu gue itu pejuang luar biasa. Bangun jam 4 setiap pagi teman-teman. Itu bukan hal yang enak aku mau bilang. Setuju. Hal yang ya. Sebentar. Buat supaya teman-teman tahu kenapa bangun jam 4. Teman-teman, sahabat semua, bahwa Elis secara mencengangkan buat saya hampir 1 bulan ya sekarang, Lis ya.
kurang dari 1 bulan, hampir Kurang. 1 bulan, kurang dari 1 bulan, Elis itu memilih jam untuk TikTokannya jam 4 pagi, sahabat. Jadi saya cukup kaget gitu loh. Dia bangun udah pagi memang, tapi dia sekarang memilih jam 4 pagi untuk TikTokan. Boleh tahu nggak sih, Lis, kenapa pilih jam 4 pagi? Terus sama boleh sekalian di-sharing jam berapa aja kamu TikTok? Kalau untuk jam TikTok, sekarang lagi mencari. Karena ini kan bisa dikatakan bukan yang konsisten dari kemarin buat gue. Ya, gue itu lebih konsisten ke lapangan. Ya. Tapi sekarang dengan kita lihat banyak yang dari TikTok di sini bisa mencapai trik, ya. Terus bisa juga nanti menemukan banyak member-member kita yang bisa kita gerakkan. Otak gue mulai tercuci dengan itu. Karena otakku ini, Pak Niko pun kalau bilang, kalau otakku nggak setuju, gue nggak lakukan. Sorry, emang. Ya, aku ini orangnya punya pendirian, teman-teman. Kalau kata otakku iya, aku lakukan. Kau Budi tahu banget. Liz, kalau kau Budi, Liz, menurutmu oke nggak? Kalau nggak oke, kenapa? Kau Budi sampai seperti itu sama. Karena dia tahu. Aku, kalau orang ngomong, nggak akan gue biarkan. Gue akan simak setiap orang ngomong, kata per kata. Dari situ gue simpulkan. Kira-kira, cocok nggak dengan otak gue? Kalau nggak cocok, emang aku suka orangnya berdebat kalau tidak sesuai dengan pola pikir pemaaf. Karena gue ini sudah lama di marketing, dan gue ini teman-teman, kalian suka baca buku ya, aku baca buku salah satu. Aku pencinta seminar. Jadi otak gue ini ada isinya, sorry. Kenapa sorry? Otak gue ada isi. Kalau ada isinya jangan sorry, tenang aja. Kita pahami semua. Tapi yang pasti kenapa pilih jam 4, Lis? Kenapa kok pilih jam 4? Itu kan Karena nggak menyiksa ya, bisa banyak buat kan dari tidur, kita bilang. bro. Gue tiap Oh, nggak bisa tidur. Tiba-tiba Oke. gue iseng nih, mulai roadshow 2 bulan itu kan benar-benar gue nggak rutin untuk di TikTok. oke. Karena kenapa? Gue isi pulsa 100.000, 4 hari habis, closing juga kagak. Ngapain gue cuap-cuap itu di TikTok? Tetap Oke. cuan. Ya. Kalau sini gue wifi. Dengan kata lain, sekarang ini TikTok sudah menjadi satu pola kerja, sudah bergerak dan sudah mencari pola, tapi memang belum ketemu pola tetapnya ya berarti ya. Pola sih terus terang gue lagi mencari karena Ya. kalau versinya Pak Niko kan begini, Kak, lu belajar sama Evi Caroline. Ya. Lihat dia sampai benar-benar hafal, rekam. Kira-kira di mana? Pak Niko ngomong. Oke. Yes. Jadi Nah. sampai itu benar-benar lu hafal tuh. Kira-kira di mana? Gitu kan? Ya. Kalau versi Ko Budi Darwin belum dapat untuk tentang TikTok. Ko Budi nggak dapat. Nah, tadi Alis, kalau lu nanya TikTok jangan nama gua, Niko. Langsung Ya. seperti. Jadi ya sudah, karena Ko Budi. Jadi kesini kan, gua juga pengen belajar sendiri dong. Bukan semua juga apa yang kata orang kita bisa dengarkan, tetapi yang eksekusi diri kita sendiri. Kita buat. Setuju. Gitu kan? Terus ya gue mulai buat dong. Dan dari kemarin pola gue selalu ngomong sama Ko Budi, Lis udah mulai closing, udah. Bahkan kadang gue live itu ada yang sampai telepon. Kata Ko Budi, tunggu Lis, 2 minggu ke depan akan terjadi lonjakan samamu. Kata Ko Budi. Ya udah Oke. kok. Gitu. Jadi sabar by proses saja sih gue bilang. Karena Siap. jangan Evi Caroline sekarang. Gue ketemu Evi Caroline 1 tahun lalu, dia kalau nggak salah sampai 2 tahun apa 3 tahun nggak ada closing. Jadi Ya. pikir, itu orang Betul, pinter loh, betul. sama di luar negeri loh dia. Otaknya sama gue kayaknya masih agak gimana lah gue sama dia gitu kan. Secara otak gue kan berbeda. Ngaku-ngaku ya, nggak apa-apa sih. Oke, saya mungkin mewakili beberapa sahabat yang ada di sini bertanya, kok tiba-tiba dari tadi nyebutnya Ko Budi, kok Niko, Ko Budi, Pak Niko, gimana sih bisa dekat sama mereka itu?
Emang dari awal akhirnya sama-sama atau tiba-tiba dapat nomor telepon? Boleh cerita nggak kiat-kiatnya? Karena saya yakin nih, banyak sahabat yang di sini kepengen juga nih punya link. Kok bisa ya nih orang ya ngomong terus sama Ko Budi, ngomongnya sama Pak Niko. Ini jangan-jangan bohong kali, jangan-jangan ngomong-ngomong. Ntar saya buka nih kartu di belakangnya. Tapi boleh cerita nggak pertama kali bisa sedekat itu sama Ko Budi gimana sih kejadiannya? Pertama kali dekat sama Ko Budi karena ada pertanyaan dari calon member gua yang upline gua tidak bisa jawab. Beberapa. Oh. Gua tanya dong sama Ko Budi, Kak, Oh bisa ketemu sama Ko Budi gimana caranya? Di acara atau apa? closing kan gua dulu closingnya Diamond. Oh, jadi langsung Ko Budi dekat sama pengen Ko ketemu Budi. sama gua, pengen ketemu sama gue. Ko Budi. Oke. Nah, Ya udah, achievement daripada kamu ya. Ah, Achievement daripada kamu, pencapaian kamu Diamond, Ko Budi yang ngedekat. sepertinya kali ya. Gitu. Oke, kalau Pak Niko, Kalau Pak Niko, Ko Budi kadang nggak bisa ngadepin gue. Si Elis ini kadang ribet. Udah gue kasih aja lo sama Niko lo. Kok, ini ya si Elis. Kenapa kok aku dikasih nih sama Kak Elis? Dah, lu aja sendiri dah. Pokoknya gue angkat tangan sama si Elis, lu aja. Itu gue bertiga mau naik lift lagi di Stemoris. oke, berarti kamu adalah orang yang mengejar orang-orang yang memang bisa memberikan jawaban. Kurang lebih seperti itu ya. Kamu adalah orang yang mencari, mengejar, bukan menunggu jawaban itu datang ke pangkuan kita, tapi kamu cari. Betul ya? Kalau Pak Niko kayaknya gini deh. Pas lagi di Stemoris itu dari beberapa orang, pertanyaan yang berkualitas dia bilang pertanyaan gue. Secara perform ya, baju apa dia tertarik sama gue, dia ngomong. Dari Oh. beberapa orang yang ada di Stemoris ini, aku tertarik sekali dengan namanya si Kylie. Coba berdiri, ya gue berdiri. Ya gue style gue kan memang seperti ini. Gitu. Ya. Satu, dan style dia suka. Kedua, cara gue berbicara dan memberikan pertanyaan itu, kata dia berkualitas, kata dia ya. Gue nggak tahu lah. Oke. Siap. Itu awal. Nah, karena sekarang sudah 9.37, jadi 9.40 saya akan buka forum untuk tanya jawab. Satu yang saya mau buka ke teman-teman, tadi kan saya bilang ya, ada satu orang yang suka diompelin sama Elis, sampai Ah, istrinya diomelin. aja kemana. Hah? Enggak, beneran diomelin tuh sambil debat. ketawa-tawa dia ngomongnya. Enggak lah, dia kemarin kan bilang diomelin atau debat lah, pokoknya sama. Ya, itu tahu nggak orangnya siapa teman-teman? Tahu nggak? Sahabat semua, Elis ini suka ngomel sama Pak Niko. Jadi kemarin tuh saya ngomong di depannya Bu Tiara. Bu Tiara sampai bilang, oh ini tuh Elis yang suka ngobrol sama Pak Niko, suami saya. Tapi ngomel-ngomel, debat-debat, itu. Di depannya saya tuh Bu Tiara ngomong gitu. Jadi satu hal yang kita bisa lihat ya, ini bukannya Elis ngomel yang kayak gimana, enggak. Yang saya tahu, Elis dengan Pak Niko orang yang memang bersahabat, berteman. Jadi kalau ada Pak Niko, ada Elis, biasanya saya jadi fotografer. Mereka berdua bisa kayak temenan main gitu loh. Ntar Pak Niko lagi gimana, disengin sama Elis, ditoel-toel, ya. Kalau Pak Niko mau foto sama Elis, sampai Pak Niko bilang, cepetan, mau foto gimana? Ini udah perut udah ditahan juga. Lama banget sih fotonya, gitu ya. Itu Elis tuh kelakuannya kayak gitu. Buat semua sahabat di sini, satu hal yang saya ingin sampaikan mengenai figur Elis. Jadilah orang yang mau mencari jawaban dari semua yang kita butuh. Janganlah menjadi orang yang menunggu jawaban itu datang. Itu saya dapat afirmasi dan satu insight dari Elis ya. Terus saat kita memang down, saat kita memang merasakan satu kesedihan, jangan nyerah. Karena kalau kita nyerah, pasti Elis juga sudah nyerah lama-lama. Dan kalau kita nyerah, seluruh badan kita jadi kepengennya untuk ngedrop. Bener nggak? Kepengennya untuk, ya udah deh. Emang udah, ya banyak kan yang bilang malah gini, oh jangan-jangan AFC bukan buat saya. Jangan-jangan AFC ini memang bukan panggilan Tuhan untuk saya. Padahal sebenarnya, sebuah halangan atau sebuah keadaan yang tidak menguntungkan akan selalu menyertai kita dalam perjalanan kesuksesan. Lihat aja Elis punya cerita. Bagaimana seorang ibu dari satu orang anak, biasa kalau punya anak tunggal tuh ibunya deket banget sama anaknya, pengen banget di sebelah anaknya terus, ngeliatin anaknya bertumbuh, berkembang. Tapi Elis mengambil satu pilihan untuk roadshow, pergi ke daerah Bali G,
kedinginan, sakit, itu dia lewatin. Dan saya yakin semua sahabat di sini juga sama. Ada tantangan masing-masing yang kita temui dalam setiap perjalanan kita. Ya, ada yang duitnya udah tinggal 10.000. Terus gimana nih, tahu-tahu ntar malam tiba-tiba ada closing gitu kan. Tahu-tahu ada aja orang yang memberikan satu masukan yang membuat kita semangat. Jangan sia-siakan semangat itu. Nah, oke. Sekarang sudah 9.40. Saya buka forum buat siapapun yang mau nanya ke Elis. Sebelum nanti akhirannya Elis akan tutup dengan satu closing statement. Yuk, saya buka mic. Buka semua kesempatan buat yang mau nanya. Silakan nanya. Elis, mau nanya ke Elis. Tuh, Kak Gustina yang mau nanya ya, Elis. Ya. Silakan, Kak Gustina. Ini Kak, ada nggak kakak ngerasain fase di mana udah sering prospek, kemudian nggak closing, terus apa yang Kak Lis lakukan gitu loh Kak Lis? Oke. Sudah sering prospek, tidak closing pastilah. Kita Iya. akan berada di posisi seperti itu semua. Ya mungkin dari situ kita bisa buka catatan kembali. Kita prospek dia sudah mungkin sampai kemana gitu ya kalau aku ya. Atau ada kalanya datang sama seseorang itu nggak usah cerita produk, nggak usah cerita apa, pedulilah akan keluarganya teman-teman. Ya. Tanya kayak keadaan suaminya, tanya keadaan anaknya, mulai mendekati hati orang. Karena ketika kita selalu datang hanya dengan tujuan prospek, orang akan, lu lagi deh, gitu kan? Datang lagi deh, gitu. Nanti cerita kehebatan Utsukushi, Subarasi, ada kalanya. Kalau saya seperti itu. Saya bisa main ke rumah orang, tidak ada ngomong AFC, tidak ada ngomong apa, ya udah. Saya makan kan kalau saya datang ke rumah orang dikasih makanan, dikasih minuman, saya cekikik, udah ya gue balik ya. Tapi itu adalah prospek, ya. Prospek itu sebenarnya. Jadi kadang kita tidak tahu kapan hati seseorang itu bisa terbuka. Mungkin saat ini keadaan ekonominya oke. Iya. Atau belum ada yang sakit. Atau belum ada sesuatu yang membuat dia untuk bergerak. Udah sih, santai aja. Saya sama orang begitu. Bahkan sama tim sekarang saya, yang tidak mau jalan nggak apa-apa. Gua tidur, kasih tidur lu pakai spring bed. Kasih AC. Ada kalanya saya begitu, ya. Tarik selimutmu kurang lama. Mimpi yang indah. Gudubrak jadi orang kaya. Seperti di sinetron. Karena kita tidak bisa. Kayak tadi, closing itu rahasia daripada Tuhan. Tapi, datanglah dengan tulus dengan orang. Kalau ketulusan kita juga belum diterima, ya udahlah. Emang seperti itu kali jalannya. Besok tuh bikin trik lain lagi. Kita lagi masak puding. Gue punya puding nih. Lu mau nggak? Makan aja bareng. Nanti mengalir cerita kita nggak tahu kemana. Apakah ke orang sakit? Apakah ke orang apa? Tapi kan kita murni gitu. Akan mengalir, akan ketemu. Gitu. Tunggu aja, muaranya itu dari mana. Aku biasa seperti itu. Seperti itu, Kak Gustina. Ya, terima kasih Kak. Jawab ya, Kak. Mau Ya. tanya? Oke. Ya, siapa nih gantian? Siapa? Mau tanya? Kotoni. Ya, Liz, teman kamu nih. Si merah-merah. Iya. Pertanyaannya agak dalam ya, jangan nangis ya. Jangan dalam lah. banget ini. Gue nggak mau yang Dalam dalam-dalam. dalam. Benar, Gue nggak serius mau. kalau dalam. Ya, silakan di-shoot aja. Apa pertanyaannya? Kalau saya pribadi ya, terus terang saya kalau semangat itu, saya selalu kalau udah mulai lemah, saya ambil dari api di dalam diri saya. Saya bukan dari luar. Tapi saya ambilnya dari memori paling sakit diri saya, pernah ngalami apa, itu sehingga saya terbakar untuk nyerah. Nah, saya mau tanya, sebaliknya Elis nih, ya, Elis kan mirip-mirip saya, dia kayak kembaran untuk itunya, semangatnya lah. Ya, walaupun saya sedikit dari Elis lah. Tetap. Ya. Saya mau tahu apa yang membuat Elis benar-benar
Kalau saya kan rasa sakit di paling dalam, pengalaman hidup saya paling buruk saat itu, titik terendah saya selalu ingat dan saya itu bangkit dari situ. Untuk kalau kayak bola tuh kalau diinjak makin atas. Nah, saya mau tahu Elis dari mananya? Elis dari mana untuk semangatnya itu dari mana? Apa dorongan dari Pak Niko, apa dari Pak Budi, apa diri Elis dengan cara bagaimana kalau dari diri Elis itu? Saya mau tahu. Dorongan, masukan dari Ko Budi Darwin. Jujur ya, dari jujur. Bukan itu. Tetapi kalau di tahun pertama saya pengen ngegas di sini, aku pengen membelikan mobil buat bapakku. Sini adikku ada ya, anak Pekanbaru itu adikku, jadi dia tahu. Jangan nangis aku Bil. Iya, saya Paham. sangat cinta sama orang tua. Jadi orang tua saya nangis. Kami, ini ada adikku, anak Pekanbaru ini adikku. Ya. Saya berjuang mati-matian. Saya pengen bapak saya sebelum dipanggil Tuhan bisa menaiki mobilku, aku wujudkan itu teman-teman. Ya. Amin. Wujudkan. Bapakku kubawa ke Gading Serpong. Pak, Bapak mau apa? Kita makan mie ya Pak. Bapak mau ke gereja, aku yang membawa bapakku kemana-mana. Bapakku nggak bisa melihat teman-teman. Bapakku udah dipanggil bulan 3 kemarin. Tetapi selaku anak, ya, kita orang Batak, Boru Batak. Aku bisa memberikan itu buat orang tuaku. Sebelum orang tuaku dipanggil Tuhan, aku bangga. Jadi, ayo, yang kita masih punya orang tua. Saya masih punya mama saya, tapi nggak tahu. Kalau cerita bapak saya ini melo. Saya ini nggak tahu sama bapak saya itu pernah. Sebelum saya roadshow, saya bilang, Pak, tumpangkan tangan bapak. Itu yang aku lakukan, teman-teman. Bapak tumpangkan tangan untukku, Bapak pendoa bagiku. Segala apapun yang aku lakukan, Pak, apalah orang Tuhan yang terdekat bagiku itu benar. Setiap saya roadshow, saya pasti sempatkan bertemu dengan bapak saya di Monas. Saya ingin bapak saya menumpangkan tangan bagi saya. Itu saya berikan. Dan saya bisa menaikkan bapak saya, bawa bapak saya kemana-mana, pakai mobil. Saya bangga, ya. Saya bangga. Memang mungkin belum seberapa yang saya berikan bagi orang tua saya. Tetapi, saya bangga, saya bisa memberikan itu bagi orang tua saya. Saya tahu, tidak ada apapun yang bisa kita balaskan terhadap orang tua. Nggak ada. Ya. Karena kasih sayang dari orang tua itu, nggak akan bisa kita bayar dengan. Tetapi, sebelum orang tua saya dipanggil dengan Tuhan, saya bisa ajak bapak saya kemana kalau saya lagi punya waktu. 2 minggu sekali, saya akan datang. Pak, kita makan apa yuk, Pak? Mak, kita ke sana yuk. Mandi ya, aku nanti datang biar kita pergi ya. Saya biasakan itu buat orang tua saya sebelum bapak saya panggil. Saya bawa makanan, sebenarnya makanan yang saya bawa juga mungkin nggak bagaimana teman-teman. Tapi saya bangga, saya bisa memberikan buat orang tua saya seperti itu. Itu. Kenapa enggak? Waktu masih ada. Tuhan memberikan tim yang sangat luar biasa 1 tahun bagiku. Pejuang, ya. Orang-orang yang bekerja sama denganku. Kenapa aku nggak berangkulan tangan dengan mereka? Mimpi mereka juga mimpiku kok. Aku nggak egois. Aku nggak ada egois di dalam tim. Justru aku mau ketika timku tidak ada closing, pundak gua ada buat mereka teman-teman. Ya. Ketika timku ada masalah, aku ada buat mereka. Aku seperti itu. Sampai kalau aku turun, ini mungkin si Tulang Barisman adalah salah satu orang yang aku datangi. Ketika aku roadshow tidak mau mengangkat teleponku, bisa nanti Tulang ngomong. Melihat air mataku, ya. Ketika aku roadshow, suamiku suruh pulang kau. Aku sakit. Teman-teman tahu nggak? Aku masih berjuang di luar sana. Anakku sampai bilang, Mama pulang deh, Ma. Kondisi bapak sudah semakin parah. Tulang ini tahu, aku sering sama Tulang Barisman ini. Seperti itu aku perjuangkan di lapangan, teman-teman. Suamiku sendiri nyuruh aku pulang, kadang aku nggak pulang. Biar teman-teman tahu. Tapi ketika anakku ngomong, Mama bisa pesan tiket segera, Ma. Bapak sakit loh, Ma. Kalian pikir
memperjuangkan untuk samurai itu teman-teman. Air mata ada padaku. Kau Budi tahu bagaimana perjuanganku sama Niko. Aku bukan orang yang main-main di dalam goals. Aku pergi satu tempat, aku datangi timku yang bisa aku gerakkan. Kadang di lapangan aku juga nggak dihargai, ada dengan beberapa tim. Air mataku menangis, ini si Dani nih, salah satunya. Aku lagi kesel dengan timku. Aku juang mati-matian, gua nggak dihargai. Kalian pikir air mataku nggak perjuangan di lapangan itu, teman-teman. Tidak seperti wajah yang ceria-ceria, tapi banyak air mata di sana, ya. Harus berjuang. Ketika engkau tidak diterima dengan timmu, engkau masih diolok-olok, ya. Padahal tujuanmu apa? Membuat ekonomi mereka. Saya bangga ekonomi tim saya. Tadinya seorang PNS mau gadaikan SK, ya, gadaikan SK, masuk ke sini, bisa menyekolahkan anaknya 2. Bagi saya itu bangga. Bagi saya bangga ketika tim saya mulai bisa cicil hutang. Ketika tim saya ekonomi mereka berubah. Sekarang bukan tujuan untuk pribadiku, teman-teman. No, ya. Karena aku orang yang peduli sekali terhadap timku, tapi yang mau berjalan. Yang mau berjalan. Kalau kalian serius di bisnis ini, pundakku siap untuk kalian, aku selalu katakan. Makanya sebelum rank daripada bulan 11, 4 bulan sebelum itu, aku akan sensor orang siapa yang akan gue naikkan. Bukan semata-mata gue yang gak ada pegang. Aku pegang orang yang mau naik rank Torreta tahun kemarin. 12 calon sudah aku pegang 4 bulan sebelumnya. Aku mati-matian kerja di sini, teman-teman. Yes. Yang penting bagi timku aku katakan, siapa kalian yang mau berjalan di proses? Siapa kalian? Orang-orang yang berlari untuk impianmu, jangan pernah berhenti. Mungkin teman-teman yang di Facebook melihat sering status saya, never give up. Karena kenapa? Menjadi seorang pejuang itu akan ada air mata. Saya di roadshow itu bukan senang-senang, teman-teman. Tapi yang saya tampilkan, yang manis, sampai suami saya sendiri. Tidak tahu saya sampai kedinginan, biar kalian tahu. Tidak tahu apa yang saya rasakan di lapangan itu. Saya simpan. Saya memberikan yang terbaik ke media. Saya memberikan yang terbaik di sosial media saya. Saya tidak pernah buat di sosmed itu yang negatif, ya, tidak ada pernah saya. Paling orang-orang terdekat yang saya bilang, gue lagi meriang loh, gue lagi sakit loh. Kira-kira bagaimana sampai seperti itu? Ketika aku datang ke lapangan, ketika aku turun ke timku dimanapun mereka berada, aku mau kami belajar bersama-sama. Kita prospek bareng, yuk. Aku akan mengajak semua tim. Kita prospek bareng. Apa yang kalian bisa ambil dari aku? Ambil. Ini saatnya. Karena kalian itu adalah partner bagiku. Aku itu bukan seorang leader bagi kalian, no. Aku hanya pertama saja. Tapi aku adalah menjadi partner bagi kalian. Kita berjalan bersama-sama. Ketika tanganmu mau aku pegang, aku akan pegang. Tetapi ketika tanganmu kau lepaskan dari aku, tidak ada action, maaf. Waktu gue habis buat orang yang seperti itu. Waktu gue berharga bagi orang yang menghargai. Sampai seperti itu. Ada kalanya di lapangan aku tegas. Ya. Karena seorang leader, teman-teman, harus punya cara sendiri. Orang gampang untuk menilai, itu leader yang satu. Itu leader yang satu. Tanpa kita sadari. Apa sih yang bisa kita berikan buat orang lain? Kita terlalu gampang menilai orang lain. Tapi kita nggak tahu apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Saya selalu bilang seperti itu. Jadilah menjadi partner yang sama-sama bertumbuh, sama-sama yang saling membangun, sama-sama bergandengan tangan. Ketika ada satu keretakan, kita pecahkan bersama-sama. Jangan menjadi itu sumber perpecahan. Tim gue nggak ada yang seperti itu. Timku ketika aku turun, puji Tuhan, timku akan aman. Ya, walau ada 1-2 wajar. Gue nggak bisa meluruskan orang. Beludak-beludak yang begini gue nggak mau. Yang sudah kira-kira di luar dari
pola pikirku, orang itu akan aku lepaskan. Ngapain? Karena 1-2 orang. Semangatmu jadi kendor. Tapi berjalanlah sama orang-orang yang benar-benar sevisi, semisi dengan tujuan kita. Saya seperti itu di lapangan. Mungkin sini, ada beberapa tim gua, dengerin aja mereka. Ini adalah tim yang benar-benar gua sudah turun. Adik gua sendiri, ini jarang gua ini ya. Adik gua ini baru sekali gua ke sono. Kalau Medan, sekitarnya, nih adik gua nih, anak Pekanbaru. Dialah orang yang ketika gua terjatuh, kakak bangkit, ini adik gua nih ya. Ini adik gua nih. Ada kalanya teman-teman, aku nggak pingin ngapa-ngapain. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku basicnya pernah dipegang psikiater, aku nggak ngerti. Ada kalanya aku nggak pingin ngapa-ngapain. Tidur saja. Tidak ada semangatku yang seperti ini. Yang buat semangatku seperti ini, aku say thank you buat adikku ini. Sama Sisil, itu Sisil luar biasa ya. Dalam keadaan aku terjatuh, dia membawa aku roadshow, teman-teman. Kak Elis, aku pengen Kak Elis yang dulu bangkit lagi, Kak. Aku nggak pengen kakak yang seperti ini. Dia itu bukan siapa-siapa bagiku, teman-teman. Dia itu jauh. Tapi aku selalu berbicara. Ketika ketulusan kita berikan bagi orang. Kadang Sisil kalau aku ngomong gini, dia nggak mau. Tapi dialah salah satu orang. Ketika aku dalam jatuh, dia yang datang sama aku. Ayo Kak, roadshow bareng kita. Aku pingin dirimu yang dulu kembali lagi. Ini bukan dirimu. Ini salah satu adikku, anak Pekanbaru. Ini adikku yang benar-benar kalau aku dalam keadaan apa, dialah yang ingatin, Kak. Ayo live Kak. Ayo live Kak. Aku nggak ada semangat teman-teman. Bukan karena ada satu masalah nggak. Tiba-tiba nggak pengen aja. Ya. Adikku ini sama Sisil itu yang luar biasa membangkitkan ini aku sebenarnya teman-teman. Komudi pun bilang, lu kemana Lis? Yosef juga ngomong, ini si Elis bukan sih? Kok tiba-tiba nggak ada semangat? Kok tiba-tiba loyo? Orang-orang terdekat teman-teman bilang sama aku seperti itu. Tapi orang yang tulus, aku bilang, kutemukan. Adekku bisa jadi karena dia darah dagingku ya. Bisa jadi. Sisil itu orang yang sangat luar biasa. Merangkul aku. Sampai mobilku dibayar harian, teman-teman. Hotel dibayarin sama dia. Semua dibayarin sama Sisil. Sampai aku bilang, Sil, gue gak mau, Sil. Ayo, Kak. Aku ada untuk memberikan semangat buatmu, Kak. Kau orang baik, Kak Elias. Dia selalu bilang, kau orang baik, aku tahu. Ada saatnya kakak itu aku ingin kembali. Seperti Elis ceria yang ketika aku kenal. Yang di mana-mana paling heboh. Di mana-mana kasih spirit. Aku aja banyak belajar sama kakak. Sisil ngomong seperti itu. Dialah orang aku bilang ya. Yang punya ketulusan teman-teman. Sampai membentuk aku kembali seperti ini. Kemarin aku kayak punya arah. Adekku ini salah satunya nih, anak Pekanbaru. Silakan, kasih ngomong aja dan dia ini salah satu yang luar biasa. Membangkitkan aku. Boleh. Yang penting Kak Ananya pengen ngomong, silakan 1 menit. Kalau mau ngomong apa. Satu yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya, hari ini saya juga ngelihat satu sisinya Elis bahwa sekuat-kuatnya tank baja, ada juga saat dimana tank baja harus parkir dan membuat satu recharge. Ya, Elis buat saya seorang figur tank baja lah. Tapi inilah kenyataan bahwa dalam hidup kita mau sekuat apapun, kita butuh pendamping, butuh orang yang menyemangati. Nah mungkin dari Kak Ana ada yang mau disampaikan dikit. Ada Kak Ana? Oke, terima kasih Bu Dani, terima kasih buat sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Dari tadi Kak, aku mencatat semua apa yang kau bilang. Jadi, ya memang kami di sini kok berjuang sebenarnya untuk keluarga, untuk bapak kami. Ya. Sampai beberapa usia, kami berjuang sama-sama. Jadi, saatnya kami sekarang harus bangkit karena masih ada mama
Ya, Nah, kan tujuan kakakku di sini sama aku sama untuk orang tua. Ya. Nah, Siap. jadi ya tetap semangat, kita yang ada di sini, kita semua mempunyai histori kehidupan, mempunyai tujuan hidup, mempunyai mimpi, dan mempunyai ya seperti tadi di cerita prospek nggak closing. Akan banyak air mata di sini. Jadi biarlah kiranya air mata kita ini menjadi histori kehidupan, menjadi air mata kebahagiaan. Hanya Ya. itu dulu dari aku. Jadi buat kakakku tetap semangat. Memang kakakku ini kemarin yang mulai memang yang kehilangan mobil, dia sampai dipegang psikiater. Siapapun ngomong memang dia nggak ada gimana ya, kakakku ini karena punya pendirian yang terlalu kuat, terkadang dia merasa setiap apa yang ada di pikirannya itu selalu benar. Ya. Tapi kan terkadang kan tidak seperti itu ya kok ya, nggak seperti itu Betul. sahabat-sahabat. Tapi dia tipenya memang kalau memang dia belum merasa itu benar, dia tetap bertahan pada prinsip dia seperti itu. Jadi memang aku sebagai adik melihat ya inilah kita di saat keluarga kita lagi terjatuh, kita menjadi batu sandaran bukan menjadi batu sandungan. Setuju. Kita rangkul dia, bahkan kemarin kakak sampai dia punya hutang, udah nggak usah kemana-mana kak, yaudah aku bantu, nggak nanya kok berapa bisa cicil enggak, yang penting dia terselamatkan aja dulu. Jadi dia cerita mengenai nutrisi ini kok. Dia bilang, Dek, ada tuh masa air tisi terus sudah ini petani bisa sukses, terus produknya benar nggak itu ya? Sebelum dia berkata seperti itu, sebenarnya aku mengenal air tisi ini 2 bulan sebelum Kak Elis ini bertanya. Oke. Memang aku karena memang bisnisku lagi baik-baik saja, memang aku fokus di buah, jadi aku melihat-lihat aja. Jadi aku bilang begini, Kak, pelajari itu. Karena dulu sebelum di AF sini, semenjak kakakku yang dipegang psikiater, itu aku kemarin suruh dia apa? Coba jahit dulu. Itu kan kakak nggak punya modal. Kan stres kan gitu. Aku bilang, Kak, coba iya ya Kak Lis, belajar payet aja gitu. Dia dapat harian apa, yang penting dia keluar rumah aja. Oke, karena kita kerjain gitu. ya, Ternyata ini. karena melihat waktu, mohon maaf, nanti mungkin kita akan sambung ya. Ini Boleh. pembicaraan Yang yang penting menarik ya. tetap Ya, semangat. jadi siap. Ini satu hal yang kita sama-sama cermati bahwa seorang Elis ternyata punya pendukung, yaitu adiknya sendiri. Buat siapapun teman-teman atau sahabat yang ada di sini yang belum punya seorang adik seperti Kak Elis, carilah adik-adik yang ada di dalam wadah sahabat. Karena kita semua di sini adalah adik dan kakak seseorang. Kita adalah downline dan upline seseorang. Dan kalau Anda memilih untuk memimpin seperti Elis, intinya kita adalah upline. Elis, singkat, padat, sebelum kita akhiri, saya boleh tanya, target kamu di tahun 2025 apa? Turki dan samurai secepat. Yes, amin ya. Amin ya. Jadi teman-teman, pagi ini kita terberkati banget untuk sharingnya Elis. Dan jujur hari ini saya baru ngelihat Elis nangis. Selama ini dia cuma sedih-sedih dikit aja. Tapi sumber kekuatan dia ternyata adalah keluarga. Buat siapapun di kita, ya di antara sahabat semua yang sedang berjuang buat semua anggota keluarganya. Jangan lupa, tampilkan wajah-wajah orang yang mau kita perjuangkan. Karena itulah yang akan membuat kita mau belajar, membuat kita mau maju, karena Desember adalah satu-satunya masa sebelum masuk ke 2025. Jangan mulai di Januari, mulainya sekarang. Yang masih malas, sekarang rubah jadi tajid. Yang masih bingung, cari jalan untuk belajar, dan pastikan kita terus bergerak maju. Oke, kita akhiri hari ini
ini adalah hari terakhir untuk minggu ini. Kita mulai lagi di hari Senin ya teman-teman. Ya. Besok kita semua libur untuk Zoom. Tapi nggak libur di WA. Karena WA kita rame, seru banget dah. Thank you semua buat partisipasinya. Yuk, kita sekarang buka camp.